Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih hari ini sudah bersiap untuk nangkap brutal dan modal nekat. Atau nggak sampai brutal sih. Kalahin Wawan. Tawan yoga ini komedi konsultan ini. Kalau lucu itu kata cashnya bagus banget. Kalau nggak lucu hewan yoga gitu. Nggak ada menang. Nggak ada menang. Dieksekusi aja. Jadi begini, mungkin saya udah lumayan banyak bikin film dan selalu rindu kok kenapa sih di Amerika sana gitu di akhir tahun tuh selalu hadir film-film keluarga yang begitu menyenangkan, kita bisa nonton sekeluarga, value keluarganya tinggi, komedinya seru, dan juga ada adrenalinnya. Kadang-kadang ada actionnya yang begitu seru, ada mission, ada bahu-membahu melakukan sesuatu bareng-bareng, dan itu menjadi sesuatu yang rinduan yang nggak habis-habisnya saya menantikan kapan saya bisa hadirkan tontonan semacam itu. Mungkin saya mencoba dengan hadirnya toko sebelah apa segala macam, tapi waktu cek toko sebelah yang kedua pun kayaknya ini heran juga nih. Yes, pelakunya sama Pak. Ya, nggak bisa seberhasil yang pertama, artinya kita butuh lagi hal yang baru. Dan akhirnya saya bertemu dengan Imam Darto, kita ngobrol, kita biasanya saya suka ngobrol dan saya menemukan ada passion yang sangat menarik yang saya melihat kayaknya ini Tuhan Allah itu begitu baik dan akhirnya hadirkan Imam Darto dan kita ngobrol, saya rasa ini kayaknya yang bisa memberikan apa yang saya impikan itu. Dan akhirnya waktu dia memberikan kepada saya sebuah cerita yang singkat, yang konon dia pun belum siap sebetulnya, ya kan? Tapi saya melihat bahwa energinya udah pas, energi untuk hadirkan film yang nekat. Modalnya adalah nekat, dan kita adalah manusia-manusia yang sebetulnya harus nekat dalam hidup. Kita harus berimprovisasi, harus melakukan hal-hal baru, karena kalau bukan kita tidak akan bisa merubah nasib kita. Jadi inilah sebuah persembahan dari Star Vision, dan Public Cerita ini adalah perusahaan dari Mas Imam dan dari Sini Warman. Di situ juga di belakang ada Sesa yang juga menjadi penulis skenario ini. Ini rasanya jadi lengkap gitu. Ada dua pria yang menulis, Imam Darto dan Warman, dan dilengkapi oleh seorang perempuan yang tentunya melengkapi rasa keluarganya. Dan di sini juga kita hadirkan cast yang insya Allah akan membuat kalian jatuh cinta sama mereka. Sebel tapi jatuh cinta, ya kan? Itu kan yang menarik kan. Biasanya kalau hanya cinta saja nggak cukup, butuh sebelnya juga, biar kita komplit gitu emosinya. Dan di sini ada Inyong, ya. Inyong ini berperan sangat penting. Film ini nggak ada kalau nggak ada Inyong. Inyong. Kunci dia, juru kunci. Saya tuh ngefans banget sama dia, sampai udah pengen ketemu aja setelah setiap dia itu siapa orang itu siapa. Jadi saya mungkin nggak berpanjang lebar, hanya terima kasih dan semoga kita bisa sebarkan karya ini, karena perfilman kita butuh gebrakan-gebrakan baru yang bisa memperkaya genre, jangan hanya itu saja. Terima kasih. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Chandrawis. Selanjutnya dari Public Cerita, Soalan silakan. Singkat saja sih, makanya sebelum kita menonton hasil khayalan kita ya, yang benar-benar yang menarik sih sebenarnya, karena kita di Public Cerita ini bisa dibilang film layar lebar pertama kita, gitu. Sebelumnya kita biasanya di series atau di web series gitu.
Pas ketika kita mau bergerak ke layar lebar, memang pencariannya adalah bukan pencarian bukan jadi investor atau apa gitu, lebih ke nyari jodoh sih sebenarnya. Gitu. Jadi kita dikenalin sama si Ika di belakang situ, line produser favorit kita, terus ketemu sama favorit shit, gitu. Akhirnya berjumpa. Sebelum kita bicara soal ide dan lain-lain, memang itu sih memang frekuensinya yang kita cari gitu. Ketemu jodohnya ya. Ketemu jodohnya dulu gitu kan. Alasannya itu kan sejujurnya kita belum punya ide sih saat itu. Jadi begitu keluar meeting kita ke kafe seberang baru kita ngelarang ceritanya. Ya. Gitu. Terus akhirnya yang lucunya sih ini sih ya kita sangat antusias melihat dari hayalan ke kertas lalu ke eksekusi lalu akhirnya hari ini ke layar seperti apa ya. Kita sih senang ini mimpi kita semoga jadi jadi hiburan buat kawan-kawan semua sih. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Warwan, thank you. Jajaran cast, Kak Katara, Budiman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semuanya, teman-teman yang udah hadir hari ini untuk nonton pertama kalinya. Karena yang saya tonton tadinya masih sangat kosong, Iya. belum ada apa-apanya. Jadi saya jelaskan sedikit, ini adalah sebuah cerita. Kalau saya bilang antara Ernest Prakasa dengan Yandy Lawrence digabung jadilah pabrik cerita. Keren. Kenapa saya ambil dengan pastinya karena saya melihat sesuatu yang berbeda. Luar biasa guys saya. Iya, tepuk tangan dong buat Tara Budiman. Jangan sedih, ya itu yang aku bilang itu. Berarti ini berkesan banget. Ntar kita cerita lebih banyak di press conference yang kata. Siap, tepuk tangan untuk Tara Budiman yang gak kuat menahan air matanya kali ini, berkesan banget. Nyong, silakan Nyong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Saya juga nggak mau panjang lebar di sini karena sudah diwakilin sama Pak Tara. Tapi satu yang saya pengen bilang, Bang Anton membeli sikat. Cakep. Selamat menonton. Modal nekat. Mantap. Awan nih terakhir nih. Ya, saya sebenarnya dari pabrik sepatu. Sebagai komedi konsultan Bang. Ya. Silakan. Sebenarnya singkat aja sih, ketika pertama kali ditawarin sama Pak Darto gitu, Wan mau nggak bantuin jadi komedi konsultan gitu. Cukup lama sih mikirnya, semenit lah langsung. Enggak lah, Bentar cepat itu. bentar lagi kosong juga, lanjut lah. Tapi setelah dijalanin selama berapa hari ya, dari skrip sampai syuting, alhamdulillah kami ngerjainnya seneng, bahagia, mudah-mudahan bahagianya juga tertular ke yang nonton gitu. Amin. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Nanti setelah nonton kita akan lanjutkan dengan press conference bertemu dengan jajaran cast lainnya juga, dan Sutradartonya juga akan ada bersama dengan kita. Saya masih touch up ya, belum selesai lagi rekam dulu dan lain-lain. Lurah dan lain-lain. Parahnya ketancap. Iya kan, make up. Emang kenapa bukannya Darto? Gak apa-apa make up. Gue tuh. Parah lu ya. Sudah selesaikan di lapangan tenis saya. Siap, sekali lagi tepuk tangan dong untuk jajaran cast, sutradara dan juga produser yang hadir di sini. Buat teman-teman semua, sekali lagi kita ingatkan jangan kemana-mana setelah menonton karena akan tetap di studio ini untuk melanjutkan press conference ya. Baik, terima kasih, silakan untuk bergabung bersama yang lainnya. Kita mulai dari jajaran filmmaker dari film Modal Nekat yang pertama, produser film Modal Nekat dari Star Vision. Tepuk tangan untuk Bapak Chan Paula Servia. Selanjutnya, produser dari Star Vision Bapak Bitu Nisa. Produser eksekutif sekaligus penulis skenario, ini dia teman-teman dari pabrik cerita, ada Warman Nasution dan juga Sesa Nasution. Silakan bersama dengan kita. Selanjutnya komedi konsultan untuk film Modal Nekat Hernawan Yoga. Wawan juga silakan bergabung bersama kita. Di tengah dulu semuanya silakan. Dan inilah dia produser eksekutif sekaligus penulis juga dan tentunya sutradara dari film Modal Nekat. Ini dia Imam Darto.
Luar biasa, Sutradarto sudah hadir. Ini debat sutradara langsung, gimana filmnya teman-teman? Oh, langsung, luar biasa. Selanjutnya kita undang, ini dia jajaran cast dari film Modal Nekat. Tepuk tangan untuk Gading Martin, Para Budiman, Fatih Undru, Om Bucek, Sahila Hisham, Gisela Anastasia, Mike Lukok, Prisia Nasution, Sadana Agung, Coki Anwar, Tanta Ginting, Reza Hilman, Sarah Tumiwa, dan Igo. Kita akan foto bareng dulu, silakan boleh lebih merapat lagi. Aman teman-teman media? Foto bersama dengan para pemain ya. Oke. Ada? Yes. Baik. Ini dia, lengkap sudah Pak Polres. Mungkin langsung kita ngobrol dengan Pak Polres seperti yang Pak Polres janjikan sebelum tadi sama-sama penonton. Pak Polres bilang ini akan ngangkat brutal dan ternyata terbukti Pak. Gimana teman-teman, terbukti nggak ngangkat brutalnya? Oh. Nah ini gimana Pak, akhir tahun Star Vision mengeluarkan di 19 Desember untuk keluarga di momen yang luar biasa itu film Modal Nekat. Silakan Pak Polres. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi beneran kan kita katanya istilahnya ngabrut ya. Ngangkat brutal. Saya bergaul sama anak-anak Gen Z ini semuanya luar biasa. Ngabrut. Saya tuh kan masih rada klasik gitu. Karena orang ngerti nggak sih itu ngabrut apa gitu kan. Ya udahlah ngangkat brutal aja pasti orang ngerti. Nah, jadi ya terima kasih saya sampaikan ke semua yang ada di sini, tim kreatifnya, castnya. Ini emang castnya super banget ya, dan ini belum semua nih. Ini pun kita udah pilih-pilih untuk tidak, tapi udah susah untuk fotonya. Ya. Ya ini adalah persembahan dari kami, dari Star Vision yang kali ini bekerja sama dengan Pabrik Cerita. Dan dari dulu saya selalu berkomitmen kepada diri saya sendiri untuk selalu hadirkan sutradara yang film perdananya dari Star Vision. Dan bagaimana dengan Imam Darto, kira-kira menurut kalian? Kasih dong tepuk tangan. Saya sangat happy dan Mam siap-siap ya, nanti nangis ya di premier kalau nonton. Tapi yang penting dia aja yang nangis, kita yang nonton ketawa. Sama saya dong ketawa nanti kalau penontonnya banyak, insya Allah. Amin. Jadi ya pesan saya, yuk kita sampaikan vibe positif ini, kebahagiaan ini. Kita akan tayang minggu depan tanggal 19 Desember, tapi tiket sudah bisa dibeli dan memang nekat ya. Jadi Sutradarto ini untuk karyanya yang kali ini, kalau beli tiket satu dapatnya dua loh. Wah, nekat ya. Itu dipotong dari fee saya. Ya, coba tolong dibantu ya. Oke. Tapi kalau semua beli tiket satu dapatnya dua, udah jadi dong bisa Iya, dua. Bang. Oke, jadi saya nggak mau. Cek. Saya kayaknya di sini tidak harus berbicara banyak ya. Semuanya di sini jago-jago nih untuk berbicara, kalian lebih baik dengan mereka. Tapi satu hal yang pasti, sebagaimana yang tadi saya sampaikan sebelum filmnya dimulai, ini film yang sangat membahagiakan bagi saya. Di sini saya melihat tentang keluarga, persaudaraan, tentang sebuah usaha orang untuk bangkit dan berbuat sesuatu, dan kita rela gitu ya, mereka dapat uang itu, ya kan, dan membagikan uangnya, dan semuanya menurut saya ini sangat positif. Tapi tolong banget plot twist kita tentang pencurian di sini adalah pencurian TV. Tidak ada pencurian lain, hanya pencurian TV. Itu pun untuk
memberikan keterangan pada almarhum Saiful, Jamal, dan Marwan yang wafat karena kenapa tadi bukan PJPS ya? PJPS. Siap. Dan ada muananya lagi ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Chan Barwes. Sebelum kita lanjut ke yang lainnya, bergabung juga bersama kita jajaran cast dari Modal Nekat, ini dia Prisia Nasution. Enak banget ya syuting nggak pakai dialog. Nanti kita akan tanya gimana ada. Tapi terima kasih Pak Paulus. Kita ke Pak Mitu dari Service. Pak Mitu, pengen diceritain dari Pak Mitu bagaimana berkolaborasi dengan pabrik cerita. Pak Mitu gimana bekerja samanya? Boleh ceritakan? Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Ini menarik banget nih awal-awal kenapa Starvisa bekerjasama sama pabrik cerita. Jadi awalnya tuh ada Ika datang ke kantor sama Imam Darto. Dia bilang pingin syuting film, betul? Betul. Pengen bikin Pengen bikin film, cuman nggak tahu mau bikin apa. Gitu awalnya. Terus bapak nanya nih mau ada cerita apa? Nggak tahu, belum tahu. Kosong. Tapi mendingan jangan gue deh jawab ini. Mending dia aja dan jawab. Dari Pak Mitu. Kalau menurut saya mendingan saya sampaikan bahwa Modal Nekat ini adalah film yang harus ditonton. Kenapa? Karena kalian bisa pergi liburan lebih awal di tanggal 19 Desember itu sih. Kalau menurut saya itu. Siap. Jadi kalau menurut saya mending Imam Darto yang jawab. Nanti akan dijawab di belakang kamera. Siap. Terima kasih Pak Mitu. Kita ke teman-teman dari pabrik cerita, ada Warman Nasution dan juga Sesa Nasution di sini. Tepuk tangan juga dong untuk pabrik cerita. Mewakili teman-teman dari pabrik cerita ini gimana pada saat yang tadi diceritakan Pak Mitu sedikit, Moika dan Pak Darto datang, servisnya terus dapat sambutan baik. Akhirnya gimana Mas Warman dan Mas Sesa menerima kolaborasi ini dengan Servision? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertamanya benar-benar ceritanya gitu sih, dari sekedar iseng-iseng sama LP favorit kita Ika Mulyana gitu. Dia nawarin teman Papa sih, yuk ngobrolnya ketemu aja dulu gitu. Terus setiba ngobrolnya juga lumayan ngalur ngidul kemana-mana gitu ya. Tapi pokoknya yang penting seru lah Pak ya. Terus kemudian ya itu ada potensinya. ada potensi itu diceki dulu kan. Gitu. Terus kemudian ketika kita menggarap cerita juga kita sih lumayan terkejut karena ternyata kok Pak Paulus percaya sama 3 orang yang kita nggak ada ilmu sama sekali ya. Sekolah film enggak, pengalaman apa juga enggak. Kok dia nekat? Ya udahlah, kita nekat juga lah. Gitu. Oke, jadi benang merahnya adalah kenekatannya ini ya. Iya, sebelum judulnya kita tahu sebenarnya nekatnya sudah ada. Itu sebenarnya dari kedua belah pihak lah waktu itu. Jadi yang kita kita jalan, udah akhirnya kita coba lah gitu. Dan akhirnya 19 Desember nanti akan tayang di seluruh Indonesia, luar biasa. Tepuk tangan dong, mulai tayang. Mas Esa, silakan boleh menambahkan bagaimana dalam penulisannya, gimana prosesnya sedikit boleh diceritakan dong. Silakan loh Sesa. Saya satu banyak pikiran sekali yang disampaikan. Saya kosong. Gimana tadi pertanyaan? Gimana dalam menggunakan ceritanya yang ditodong lah ya, dalam tanda kutip ditodong, ya udah ayo bikin ceritanya deh gitu. Iya, betul. Gimana persiapannya kan singkat. Itu juga dari teman-teman. Dari Darto ke Warman, abis itu kan baru ke aku ya. Ses, Pak Parwes suka nih draft 1. Yuk let's go, kita gitu langsung. Itu juga mengejutkan banget karena ternyata timelinenya sangat tight ya Pak ya waktu itu ya. Dikasihnya mepet banget. Ini bener-bener tadi kata Warman dan kata teman-teman yang lain emang modal nekat, beneran modal nekat sih gitu. Tapi dari pembuatan ceritanya juga ya kita bertiga sering sekali melakukan meeting dan juga Zoom ataupun Jimit gitu ya untuk mengembangkan cerita. Tapi nggak terlalu banyak perubahan ya dari ide awal ya kayaknya ya. Dan kita alhamdulillah dibantu juga sama Wawan juga, komedi konsultan kita yang juga menambahkan keseruan-keseruan dalam cerita lah intinya gitu. Siap, terima kasih. Kalau kata Pak Paulus tadi kalau berhasil berarti karena cash ya Pak. Kalau nggak berhasil karena Wawan ya, sama aja.
Terima kasih Sarwa dan juga Mas Esa, thank you. Kita ke sutradara kita, Sutradarto. Nah, pengen tahu bagaimana debut ini adalah film panjang pertama dari seorang Imam Darto. Dimana sebelumnya menulis untuk layar lebar. Kepercayaan yang luar biasa ditaruh di slot akhir tahun sama Star Vision. Ini kan spesial banget Pak Darto. Gimana Pak Darto tanggung jawab yang besar sebagai Sutradarto ini? Ya emang dari awal ini benar-benar modalnya nekat, senekat-nekatnya datang ke kantor beliau, sangat intimidating, masuk ke dalam dingin, penuh asap rokok, terus ada piala-piala di belakangnya, film besar gitu kan. Kamu mau bikin film apa? Gitu. Kita bikin film apa? Belum ada ide nih si anjing. Terus ya udah akhirnya ngobrol ngebluffing, terus begitu pulang baru nulis. Ternyata sinopsis yang saya baru bikin setengah jadi itu beneran belum ada endingnya. Beliau suka gitu, yaudah selesain endingnya, kita mau tahu endingnya kayak apa. Endingnya kayak gimana ya? Baru saya tuh sinopsis baru yang pas yang ya itulah pokoknya, ntar biar nggak spoiler ya. Terus begitu selesaiin beliau suka, yaudah langsung bikin draft satu, percaya atau tidak, seorang Chan Parwes itu adalah profesionalis. Ya, setuju. Draft 1 itu biasanya adalah draft yang paling banyak dicoret-coret sama dia. Bener nggak Pak? Bener kan? Tapi draft 1 saya langsung sama dia langsung di-approve. Langsung dibakar ya. Dibuat apa? Apa ini gitu? Apa ini? Itu. Oke, itu kan menarik hati Pak Parwes. Nah, menarik hati jajaran cast ini, ensemble cast-nya luar biasa loh. Keren kan ini kan? Gimana? Ini memang juga cast-nya juga intimidating. Mendirect seorang buncek gimana coba? Gila kacau kan bro. Itu kan Gading Martin ya kan. Waktu itu kita perjalanan panjang yang memilih cast ya, panjang sekali sampai akhirnya dapat dream team ini gitu. Dapat Tara, terus kemudian Tara lumayan affordable nih, udah kita ambil yang kita ambil yang mahal, dapat Gading gitu. Budget ada sisa, dapat Pati Undru ya kan. Sesuai lah gitu. Dapat 3G, iya dapat 3G ini. Kapan lagi mereka bersatu di layar guys? Coba modal nekat tuh. Awalnya juga ngajaknya nekat berarti ya? Iya nekat. Kira-kira Telepon gue reject mulu. Begitu Pak Parwes yang telepon baru saya nggak berani. Dengan sebelum kan berapa tahun ya? Anjir dia lanjut terakhir telepon nih, oke deh. Iya Pak. Mana Darto? Iya saya telepon lagi, Taratan lu ditawar kan? Tawar. Bentar dulu ya Tar ya. Ya jadi iya lagi. Ya. Ini masih ada nih WhatsApp-nya. Gue capture lagi abis itu. Ada teman ada gitunya ya Pak? Iya. Kan memang suatu saat kita butuh bantuan, suatu saat kita juga dibantu juga. Saling bantu. Berarti kan ini Pak Darto tadi bilang salah satu yang ngajak Pak Gading di sini yang udah berlebar Piala Citra. Kacau. Nah, dengan film ini Pak Darto yakin bahwa akan bawa Pak Darto ke Piala Citra? Gimana? Lu Pak Darto sebagai sutradara? Lu yakin nggak? Minimal Piala Liga 1 lah. Ya. Ya Kalpataru ya. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Darto di momen ini di depan teman-teman cast semua? Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman cast semua, ini luar biasa. Ini nama-nama besar, nama-nama yang nggak main-main loh. Mereka ini udah puluhan tahun di dunia perfilman Indonesia. Saya baru anak piyik, walaupun saya udah tua juga sih ya. Tapi maksudnya nih baru anak piyik perdana, terus mudah-mudahan nanti kalau mereka akhirnya nonton di premier, mereka bangga lah bisa ada di film ini gitu. Sutradara, tepuk tangan buat Pak Darto. Terima kasih. Kita ke tiga kakak beradik yang sangat luar biasa ini, kakak Gading, Tara dan juga Pati Undru. Ini kalian gimana? Gua udah tanya tadi prosesnya udah, tapi gimana cara kalian build chemistry bertiga dengan waktu yang singkat, tapi sebegitu bisa beri feedback ke teman-teman yang tadi menonton ketiga ini persaudaraan kalian. Silakan. Gue aja dulu. Iya. Jadi gini, sebenarnya yang dibilang Darto itu benar. Kenapa ini itu namanya modal nekat? Karena nekat dan yang paling terakhir adalah Gading. Karena Gading sangat mahal. Gepita. Mahal Gepi. Jadi keseruannya di sini adalah ketika dikasih draft yang pertama, draft 2 kalau nggak salah ya. Pertama kali dikasih draft 2, dibikin saya baca, saya cuma nanya,
saya jadi siapa, jadi anak kedua, oke, karakternya seperti apa, udah ngalur ngidul segala macam, tapi dengan satu syarat, lo harus botakin, lo harus jelek tapi botak. Tadinya botak, akhirnya ribet, lo males kan? Males. Iya. Nah, ngebuat chemistry kita bertiga, karena kita udah punya pakem masing-masing. Dari awal kita ngobrol sama acting coach, Jamal tuh karakternya kita buat seperti apa ya? Kita dikasih kebebasan dan alhamdulillah juga ketika ngobrol sama Darto, kayaknya seru tuh dibikin seperti itu. Kenapa akhirnya saya mau menerima film ini selain saya affordable? Karena syuting itu buat saya hobi. Itulah asiknya punya mertua kaya banget. Penting Pak. Jadi kalau mau calling saya calling aja. Tapi kenapa tadi saat mau mulai lu sampai nggak bisa menahan air mata Pak? Kenapa Pak Tara? Apa ya? Gue ketika gue tuh lahir dari sebuah kesempatan. Cerita ini tuh bagus banget. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Coblos Cinta? Coblos Cinta nggak ada yang tahu? Oke, ini adalah penulis dari Coblos Cinta. Banyak sekali yang ditulis sama Imam Darto, Kakak Sesa, dan juga Mas Warman. Saya juga waktu kemarin itu habis kelar series yang luar biasa sampai season 3, itu adalah tangan dari mereka semuanya. Dan ketika saya baca ini tuh semuanya, makanya kenapa saya bilang ini adalah kombinasi antara dua sutradara yang luar biasa. Di sini ada makatnya, ada dramanya. Kalian akan relate dengan suatu hal yang kayak iya lagi anak pertama kayak gini, anak kedua kayak gini, anak ketiga kayak gini. Komedinya juga dapat, plot twistnya sangat. Yang kalian lihat tadi itu semuanya nggak ada di skrip, semuanya dirubah sama orang ini. Makanya kenapa sedih itu kayak ini jadi juga ini film. Itu sih yang membuat gue akhirnya karena sesuatu yang mikir nggak tahu ya. Aku kayak mikir kayak anjir ini kacau nih. Tapi karena kita ngejalanin nekat, kita ngejalanin juga fun, dan akhirnya pas nonton kemarin tuh delivernya tuh luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman juga di sini ngasih tahu kalau ini lo ada suatu produk yang terbaru komedinya tuh sangat berbeda. Kenapa saya bilang beda? Dari Keluarga Gading juga beda, drama-drama plot twistnya ada. Dari saya ada, dari Fatih ada, bahkan dari teman-teman yang ada di belakang tuh ada. Inyong aja still banget. Yes, Inyong tuh tadi adegan dia genjot sepeda tuh beda dari adegan genjot sepeda yang lain ya. Kalau nggak ada Inyong cerita kalau Inyong pacing genjot sepedanya nggak pas tuh beda gitu. Even the prediksi aja Ananda Omes juga menjadi salah satu yang luar biasa. Jadi kayak gue tadi kenapa nanya, karena itu sesuatu yang bagus tuh kalau udah deliver, udah keluar, jadinya kayak jauh jadi lagi nih. Yes, itu terima kasih. Berapa sulit yang penting adalah ya karya kita diterima aja. Siap, terima kasih. Kalau Fatih gimana Fatih barengan sama Tara dan juga Bang Gading di sini? Asik banget ya, karena kita sebenarnya reading nggak terlalu banyak temen ya Mas ya? Agak ada 3 kali. Iya. Tapi pas karena gue udah sering diskusi sama Pak Darto, mungkin masing-masing juga diskusi sama Pak Darto gitu, udah megang pakem masing-masing manusianya begitu. Terus begitu di set udah kayak kawin aja gitu, bertiga ketemunya emang udah ngelebur begitu gitu Mas. Jadi menyenangkan ya kolaborasinya ya. Jadi lo bagian yang nekat juga kan, jadi kayak udah nekat jalan ini. Iya, karena gue agak takut sebenarnya dengan reading yang hanya 2 hari. 2 hari baru ketemu. Yes. Itu saya agak sedikit takut. Tapi akhirnya pas syuting hari pertama, wah ini asik nih, cakep nih. Iya, Fatih, terima kasih Fatih. Bang Adi cerita lagi dong sedikit, kalau dari Bang Adi gimana proses bersama dengan Sutradarto yang teman in real life, tapi di sini sebagai sutradara dan pemain nih. Tipe sutradara yang kayak apa sih Pak Darto tuh? Kapan lagi kita syuting bisa kata-kata sutradaranya kan? Biasanya kan kita takut banget, ya sih? Enggak. Kita respect sama Darto. Tapi kalau misalnya mau cerita awal memang sebelum film ini saya sama Darto tuh sebenarnya punya wacana mau bikin film bareng. Papa Wes mau bikin film bareng. Kode dulu. Kalau ini lebih kodenya di preskon, jadi nggak bisa. Kalian. Terus memang saya udah suka dengan tulisan Darto itu di film Vindes. Saya waktu itu yang selesai sama Tompi. Jadi memang saya mengagumi karyanya Darto lewat tulisan-tulisannya dia. Baru dengar dia mau ngedirect, nekat loh gitu. Dan itu memang
saya termasuk pemain terakhir yang bergabung. Jadi udah pada reading, saya belum. Ya. Saya masih telepon-teleponan sama Pak Parpel. Ya, Masalah waktu kan? masalah waktu. Waktu itu waktunya bentrok dengan nganggur saya tuh bentrok. Jadi saya cari selah, jangan hari Selasa, jangan hari Sabtu kalau kata orang Jawa ya kan. Pas banget malam Jumat nih, jadi barang. Ya kan? Akhirnya begitu tahu, tapi begitu memang baca dan begitu tahu siapa yang terlibat dalam film ini, langsung gas. Langsung gas. Udah habis gitu cuman reading 2 kali. Terus melihat kepemimpinan Darto di set, Ya. sama sekali ini kayak Sersan 1 ke medan perang. Kayak satu ke medan perang. Nah, apa ini? Dadar. Ternyata dadar-dadarnya itulah yang menjadi peluru-peluru di film ini. Gitu. Jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan atau element of surprise. Iya, yang kita kembangkan di set malah jadi pansel kecuali di film ini. Gitu. Jadi ini kerjasama yang keren banget. Mudah-mudahan juga thank you Darto bersama timnya dari Pabrik Cerita. Thank you banget Television udah ngajak saya. Mudah-mudahan nggak kapok. Mudah-mudahan kita ada kerjasama lagi karena kita sama-sama mau bikin rumah. Jadi sebenarnya begitu ditanya Pak Bagas tuh, Imam kamu mau bikin apa? Mau bikin rumah Pak, baru bikin film gitu. Dibalik ya? Iya, tolonglah dibalik gitu ya Pak. Oke, terima kasih kemudian Bapak Kari, thank you. Gimana kayak Gisel, boleh dong cerita ini gimana terlibatannya tadi? Oke, saat lihat skripnya kan luar biasa banget nih yang diberikan oleh Pak Imam Darto di sini. Silakan. Kalau kita, ini bener Gisel saya. Iya. Hai teman-teman semua. Kalau aku tuh justru lebih terakhir lagi kayaknya. Karena ditawarin pertama Gempi ya, setelah Mas Gading Long. Terus di Gempi ditanyain mau nggak main untuk jadi anaknya Gading. Terus aku kan ke anaknya doang langsung. Gem ditawarin nih main film jadi anaknya Gading. Terus dia bilang anaknya papa. What do you mean? Aku memang anak papa. Iya, tapi maksudnya perannya juga sebagai anak papa. Jadi dia nggak banyak mikir, cuma jelasin sedikit kurang lebih kalau syuting itu seperti apa dan segala macam. Kebetulan dia punya pengalaman syuting klip sebelumnya walaupun completely different, tapi kan kurang lebih gitu. Terus dia bilang mau gitu. Terus baru sekalian sepaketan jadi mantan istrinya Saiful. Jadi agak bingung sebenarnya ini syuting apa enggak sih gitu. Soalnya ya gitu anjir. Udah bukan seneng mungkin. Pak Darto masih aja kayaknya ini di bawah ya. Iya aja ya. Jadi begitu bisa ditawarin gitu. What do you mean? Aku kan emang Excel juga. Sama, persis aku bilang kan ekses juga gitu. Tapi ada Kalau yang punya Pak Darto ada kepikiran ya, gini ya. Tapi luar biasa. Terima kasih kayak misalnya. Thank you ke Om Bucek direct seorang Bucek gitu. Om Bucek gimana saat diajak kolaborasi dengan Star Vision dan Pabrik Cerita dengan cerita yang sangat luar biasa, yang menyentuh juga nggak cuma sekedar komedi tapi ternyata ada pesan keluarga yang sangat diberikan di sini. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman semua yang datang. Ya, hubungan gue dengan Parwes udah mungkin lebih dari 26 tahun kerjasama, dan setiap kali Parwes selalu bisa mengconvince gue untuk film-film yang dia bikin. Nah, kali ini dia bilang, bro, ini ada film tapi komedi gini-gini. Oke, apa ininya? Ini gini-gini, siapa direkturnya? Imam Darto. Oke, gue bilang. Terus dia Parwes langsung. Terus Google dia aja. Gue mempertanyakan kan, gue belum pernah melihat karyanya Darto. Terus Parwes mengconvince gue bahwa oh, dia oke banget bro. Karena dia bikin tulisannya bagus gini-gini. Gue yakin ini nggak salah. Ya. Karena abang gue ini memang selalu bisa mengconvince gue. Melayunya beda ya. Ya sama lah, sama yang lain-lain pastinya kan ada iming-iming gitu. Tapi gue bahagia, maksudnya gini, gue jarang main genre komedi sebelum modal nekat ini. Ya. Jadi ya memang modalnya nekat. Gue modal nekat mempercayakan
bahwa karya ini akan dieksekusi dengan baik. Dan ternyata luar biasa, di hari terakhir gue bilang sama Darto, gue respect sama lo. Wow. Karena nggak gampang untuk director dengan karya pertamanya dia. Satu jadi kolonel. Nah, kalau Sersan 1 jadi jenderal bintang 1 ini kan leapnya terlalu jauh ya. Tapi gue respect dengan Darto punya tim produksi yang luar biasa solid. Production wise, produksi ini luar biasa menurut gue. Jadi gue selalu percaya film yang baik itu timbul dari sebuah produksi yang baik. Dan di produksi ini, produksi yang luar biasa sehat, dan jarang ya terjadi produksi sehat di kita. Jadi, Yes. nah jadi modal nekat ini akhirnya membuahkan kebahagiaan karena seluruh proses syutingnya itu menyenangkan, kita happy. Ya, Sersan 1 mau jadi jenderal kan pasti ada draft 328 jadi yang kita mulai di reading segala macam di lapangan, tapi Darto tahu apa yang dia mau bikin, itu yang gue lihat. Jadi itu sebuah hal yang luar biasa. Dan gue hari terakhir gue bilang Darto, gue respect. Ya semoga ini akan menjadi karya yang baik dan bisa dinikmati semua orang. Terima kasih Om Jack, thank you. Kita ke salah berdua, saya Isyam dan juga Kapia nih di sini. Pengen tahu pada saat kalian bersama dengan teman-teman yang lain gimana rasanya? Iya dulu ya, boleh duluan silakan. Iya saya Isyam silakan. Gimana saat diajak gabung di sini? Iya, aku jujur pas dari proses sampai syutingnya tuh aku ngerasa kayak emang banyak discuss banget sama Kak Darto. Terus berasa syutingnya tuh nggak ke pressure banget gitu, light gitu. Jadi menyenangkan banget untuk prosesnya. Dan aku inget sih kayak awalnya pas casting tuh sebenarnya aku ketemu sama Pak Parves di premiere. Iya Pak, aku sekarang lagi pengen main film Pak gitu. Iya aku kemarin udah casting sih itu untuk proyekannya Kak Darto. Bismillah ya Pak, taunya keterima, makasih. Jangan bantu. Iya. Oh, udah dihayal sama Pak Parves tadi. Masih dari zaman sebelum masih. Jadi menyenangkan ya ada di proyek ini ya. Menyenangkan sekali tuh. Sudah gitu juga aku memang sama Kak Darto tuh aku juga sempet kayak setelah syuting tuh juga ngobrol gitu. Kak Darto sebenarnya Kak Darto tuh tulisannya udah banyak banget gitu. Karena aku ngeliat sebenarnya Kak Darto tuh harusnya ngedirect tuh dari beberapa tahun sebelumnya. Karena banyak banget penulis yang kayak dia nulis terus kayak ya udah kayak udah ngedirect duluan, tapi Kak Darto kenapa baru sekarang gitu. Dan akhirnya puas dengan hasilnya ya. Iya aku happy. Syahila Isyam, terima kasih. Senang doang gimana kalau saya boleh dong ceritain juga tadi dijahatin ya ceritanya gitu kan, ditinggal gitu aja. Kalau aku awal di approach sama Star Vision aku kayak oke. Langsung modal nekat aja. Oke, terus pas ini Kak Darto belum tahu ya, pas dibilang oh sutradaranya Imam Darto, ngefans nih dari kecil. Oh dari kecil. Kabur kan? Ngefansnya dari kecil. Dari kecil. Nontonan dari kecil terus baru tahu ada Katara juga kayak Dari kecil. Oke. Jadi aku sangat amat senang banget diajak ke project ini dan Om Darto dong. Kakak Darto aja. Kakak, pokoknya seneng deh. Semoga kalian semua juga senang. Siap, terima kasih. Tapi ya kalau kalian gimana Pak Darto bilangnya dengan karakter dari Pak Parves bilang dialognya sangat dikit tapi juga geser-geser emang yang ditujukan di sini. Silakan. Kayaknya dari semua yang paling gak penting bunyi deh. Tadi kan audio prosesnya ini itu enggak kalau gimana sih Tok? Lanjutin cerita. Aku juga. Sebenarnya bukan aku yang main di sini intinya. Tadinya. Oke. Terus karakternya namanya Eko. Ya oke dong. Berarti kan harusnya Eko. Namanya belum diganti. Eko. tadi kan juga tetap Eko, kalau Eka aja deh. Gitu. Terus udah akhirnya Cika ya nelfon The Power of Ika Mulyana. Nelfon tuh gak bisa ditolak gitu. Kalau nolak tuh berubah jadi main undang ntar gue. Jadi eksplor karakternya gimana berarti saat tahu karakter Eka seperti itu? Nah itu pas baca ini kenapa Eko gitu. Ini laki, gue harus jadi laki apa jadi banci apa gimana sih gitu kan, bingung dulu nih dialog enggak cewek.
Ya udah, terus pas reading kayaknya main terakhir ya Pak Sutradarto, terakhir banget gitu. Terus ini mau diapain nih karakternya, bingung, udah nggak usah ngomong aja deh gitu. Ngomong keluar sedikit, namanya lagi action kan pasti ada lah keluar sedikit, nggak boleh malah dimarahin. Ya udah nggak usah baca skrip. Wah, ini bergaul dengan yang lain. Terima kasih kami ya ceritanya. Kita ke Saudara Agung dan juga Inyong di sini pengen tahu. Gimana Saudara Agung? Teman-teman tadi minta kamu sekali lagi mengendus ke-freshan yang tadi. Coba diulang dulu dong, fresh. Iya, nge-fresh yang tadi. Jujur, ini dong, ini orangnya ya teman-teman. Coba ini freshnya Saudara Agung. Jujur 3 hari sempat nempel ya. Udah ya. Gimana kalau udah dipercaya di karakter ini jadi keponakannya bos? Waktu ditawarin jelas seneng banget, apalagi di film ini tuh kayak komedi fantasi kita tentang komedi di film tuh diwujudkan oleh Pak Imam Darto, kayak seabsurd apapun kayak boleh tuh gitu. Gimana kalau begini Pak, bercanda doang kan? Ya boleh tuh. Cocok terus pokoknya pada itu cocok terus. Bahkan di film ini tuh saya banyak mengalami hal-hal pertama kali, termasuk nyolok begitu, ditembak mati. Ketika ditembak mati tuh saya langsung mikir, waduh ini kalau ada sequelnya nggak ikut berarti. Tapi diberikan kebebasan oleh sutradara untuk mengeksplor sisi komedinya itu ya. Jadi kepercayaan itu pada tuh oke, bahwa itu tuh percaya pada pemain ya kan pada tuh. Boleh. Terima kasih. Kalau Ijong gimana Ijong? Kalau saya ditawarin awalnya sama Pak Darto, udah nggak pakai mikir. Kira-kira gimana? Kalau yang lain mungkin modal nekat, saya emang modal butuh saya. Kalau nggak salah Pak Darto baru WhatsApp Nyong, dia udah boleh Pak. Padahal belum tahu. Ayo, udah ayo. Padahal juga bilang kan, ini gue udah bikin cerita ini lama Nyong, khusus buat lu. Dari kapan Pak? Dari tahun 1990. Saya 95 baru lahir Pak. Ya awalnya senang banget, apalagi Star Vision kan yang nawarin kan. Terus saya terima udah langsung sama Pak Darto. Saya tanya, Pak, saya dibebasin gak ini? Ya dibebasin lu, bukan napi, kata dia. Iya juga. Pemain. Jadi menyenangkan ya, kalau diajak kerja sama lagi sama Mbak Darto, sama Pak Parwes, mau lagi ya? Wah, mau sih, kapan aja butuh Pak. Modal butuh soalnya. Tinggal bedain sepedanya aja Pak. Kira-kira beda sepeda. Ijong terima kasih. Mike, lu Jong. Karena gimana menjadi ini di film komedi, environment komedi, tapi lu tetap harus kelihatan stand bengis apa segala macam itu gimana? Gua agak lupa sih. Gini. Banyak film. Bukan. Cara menawarkan judul itu sangat lucu. Yang lain kan WA, meeting. Iya. Nah, gue ketemu Doi di premier orang lain. Lihat, gue lihat. Mike. Yes. Lu udah baca belum? Gue bukan, dalam hati gue gak punya nomor WA nih orang, gue baca apa? Oke. Terus gue belum buru-buruin kan. Gue baru bangun tidur. Apa ya? Itu nasi. Oh, iya. Lu sutradaranya kan? Iya, gue sutradaranya. Oke. Karakternya apa? Bengis Mike, gini. Namanya Petrus. Alright, cool. Sip. Gue lakukan screen test ya waktu itu. Terus dia proof, dia adjust lagi, terus lu datang lagi. Nah, yang bikin gue sangat percaya sama si Darto, itu hari pertama kita big reading. Karena gue tipe orang yang sangat percaya banget kalau timnya nggak solid, maksudnya semuanya, bukan pemain doang, semuanya nggak solid, itu gagal. Dan di hari pertama gue datang reading, semuanya solid, ketawa, ngasih ide. Jadi gue udah tahu, oke, modal nekat, pasti film yang bagus banget. Iya sih. Terima kasih. Baik untuk kita lihat Tata Gidik dan juga Reza Iwan sebagai polisi yang hadir di sini. Kita kira komandannya berarti nggak tahu ya komandannya. Kalian gimana Pak Tanta dan juga Reza ngobrol kalian berdua untuk punya karakter di masing-masing
peran polisi ini? Jadi mengesankan buat teman-teman penonton. Kita ketemu di set. Oke. Yang gue pertama tuh kan ditelepon langsung sama Darto. Tapi gue kalau misalnya udah Pak Parwes dengan Star Vision segala macam pasti ceritanya udah oke. Karena gue udah beberapa kali main dan semuanya tuh ya gitu kayak si Darto bilang tadi. Pak Parwes tuh detail pengetahuannya. Jadi oke, ini bakalan seru. Terus Darto ngajak, gue ngefans banget juga dari kecil sama dia. Sama. Terima aja. Begitu gue ngeliat dia jadi siapa gitu, wah jadi polisi. Pas gue ngeliat ada adegan action. Nah gue sama Reza kan emang kita awal karir kita dari stunt fighter ya. Jadi kita ngerti ini bakalan ribet. Terus gue liat nekatnya orang gitu kan. Ya kan, kita lihat berapa hari syuting actionnya. Kita tahu biasa kalau syuting tuh buat satu scene 20 menit ini bisa 7 hari gitu ya. Untuk action doang. 1,5 hari doang. Nekat. Pas kita lihat, pas sudah di lokasi, pas lagi syuting, bener, dia pusing. Dia maki-maki penulisnya. Dia sendiri dong. Betul. Ini siapa yang nulis? Tapi akhirnya hasilnya keren banget. Dan juga dia bisa mengkontrol situasinya karena di otaknya dia tuh udah kegambar. Dan menurut gua kalau sutradara udah bisa ngegambar apa yang dia mau bakalan oke. Jadi gue percaya dan congratulations Bapak. Banyak ini akan menjadi sebuah nekat yang nekat. Siap. Terima kasih Pak Tante. Reza gimana Reza? Karena ada actionnya tadi, koreografi sama Kapia juga di sini. Iya, kalau sama Komandan satu ini karena memang udah pernah kerja sama beberapa tahun lalu ya sama Kapia juga. Jadinya untuk chemistry nggak terlalu susah. Tapi memang ya kayak gini lah ya, kalau kalian lihat situasi syuting persis seperti ini. Ini salah satu project yang paling menyenangkan buat saya gitu. Jadi Star Vision terima kasih. Ketawa-ketawa dan ini adalah salah satu hal yang saya sadari sekarang untuk bikin film bagus tuh ternyata semenyenangkan itu sih. Yes. Gitu maksudnya tidak perlu pressure, tidak perlu apapun, ternyata filmnya juga tetap hasilnya bagus. Begitu sih. Siap, Reza, terima kasih. Yang terakhir kita ke komedi konsultan nih, ada orang di sini. Gak perlu Pak, teman udah bagus dan juga pemain yang luar biasa. Lu gimana nge-touch up komedinya sehingga tepat guna ke penonton? Diri dong, diri gak kelihatan. Coba dikasih duduk depan di sini. Langsung aja mundur dulu ya dari pertama kali ditawarin sama Pak Darto ya. Ini gue ingat banget, Pak Darto nelfon gue jam 7 pagi. Dia minta ketemu jam 9 pagi di hari yang sama. Biasanya kan, ayo kita ngobrol dulu deh segala macam, besoknya ketemu. Ini langsung hari yang sama. Kebetulan pas banget gue ngecek M-Banking kosong, oke. Langsung gue berangkat. Dan ya di situ pertama kali ketemu Pak Darto, ketemu Pak Warman, Bu Sesa gitu. Akhirnya jadi 4 orang kosong kita. Nah, akhirnya ketemu dan prosesnya sih enak banget ya, maksudnya benar kata tadi Mas namanya siapa? Oh Dana ya. Benar kata Dana, Pak Darto itu yang Pak digini deh. Ya deh boleh deh, gitu, boleh gak ya? Boleh gak? Boleh dong. Ya deh, gitu. Tapi teks sekali lagi ya, gitu. Semua enak gitu. Jadi saya banyakan makan lah di monitor. Enggak enak banget, terus komunikasi sama cast-nya juga enak gitu kan. Beberapa juga nggak kenal saya kan, saya juga masih kayak agak canggung gitu walaupun bukan Laila ya, cuma akhirnya ya. Kamu berapa bulan syuting sama Pak Darto dan keluaran jokes pada itu? Ya, kita sering ludah-ludahan loh. Wah, pantas bekas nih. Nah, kalau itu yang kena 2, pipinya Pak Darto sama ludah saya udah bisa. Tapi seneng sih, seru banget. Tadi bener kata Om Bucek, kita ngerjainnya happy, semuanya happy, semua line, kamera, art, segala macam semuanya sangat bersinkronis dengan baik. Akhirnya jadi film yang alhamdulillah tadi saya sempat nonton juga. Menghibur lah buat teman-teman semua, jadi terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman media untuk bertanya. Silakan teman-teman media yang mau bertanya kepada jajaran cast
dan juga sutradara dibantu oleh teman-teman dari Popula ya. Ya, di pojok kanan, silakan. Siap. Boleh sebutkan nama dari mana dan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Nama saya Andesta dari Media Valid News. Mau bertanya mungkin ke Mas Darto ya, sebagai sutradara. Tadi sempat disinggung juga, apakah bercanda atau memang serius memilih Mas Gading, Marisel dan Genpi, 3 orang itu tidak memisahkan, seperti tidak memisahkan kehidupan nyata dengan kehidupan di film. Apakah itu memang strategi atau ada alasan lainnya? Yang kedua, tantangan sebagai sutradara di proyek film debutnya ini seperti apa sih? Itu aja, makasih. Terima kasih, silakan Pak Darto. Boleh dijawab, pinjam mikrofonnya tadi di belakang ada. Cek. Silakan. Jadi memang perjalanan film ini tuh apa ya, banyak sekali halangan di belakang layar tuh, banyak sekali halangan rintangan. Tapi setiap kali ada halangan tuh saya berusaha untuk gimana kita bisa membalikan misfortunate ini menjadi sesuatu yang justru another opportunity gitu. Nah, ketika dapat Gading langsung ting, lah ini kan secara karakter, jadi bukan cerita menyesuaikan karakter ya, emang ceritanya begitu gitu. Saiful itu punya mantan istri dan punya anak dan mereka udah bercerai. Terus lah, kok cocok nih nyok, ya kan nyok. Ada. Paling yang saya ganti di skrip tuh yang bagian tampar-tampar tuh saya tambahin sampai 3 kali itu. Sorry ya nyok. Nggak sakit. Kita di sini kan? Iya. Jadi itu tadinya mau yang menjadi bapak gue Om Reman juga tadinya ya. Mau semuanya ya. Oh, tapi takut disangka kita dinasti. Ya dia gitu. Jadi lagi-lagi ya itu opportunity demi opportunity bagus itu menghampiri film ini gitu. Jadi semuanya dan bisa, Gempinya bisa, ya udah gitu. Dan orang-orang yang hebat-hebat tadi ada Dwi Sasono, ada nama-nama besar itu. Cuma modal telepon doang. Ikutan dia, oke besok lo ngapain? Besok lo olahraga. Ya udah datang ya. Ada Floki juga atau Floki kan? Yang tadi anjingnya itu. Itu ya. Jadi banyak sekali keberuntungan yang terjadi di film ini gitu. Jadi emang mudah-mudahan itu tanda bahwa film ini diberkahi lah. Blessing. Kalau tantangannya tadi Bang Darto ada pertanyaan tantangannya. Tantangannya emang debut ini. Penulisnya goblok ini, asli kan udah kata gua nih. Ini kan, nih ada satu, mungkin tadi kalian memperhatikan ya, ada satu bagian di mana Marwan bergelantungan di bawah jembatan. Ya. Itu saya nulisnya 5 detik. Marwan bergantung di bawah jembatan setelah dikejar-kejar. Nah, itu pas mengerjakannya ada 80 sampai 100 orang itu ke situ 2 hari itu bawa pasang kren, pasang ini segala macam, buset gue bilang kacau bener ya, dipakai gue cuma sedetik itu kan. Kok berkali-kali ini siapa yang nulis, ya Allah, gue susah banget bikin film kayak gini gitu. Makanya film kedua saya mau drama aja. Tapi itu mungkin ini menjadi satu poin bahwa baik penulis maupun sutradara itu benar-benar modal nekat, kosong masuk produksi ini yang semua bilang, hah pemainnya sebanyak ini, hah lo mau bikin kayak ginian? Di otak gue tuh cuma emang susah ya. Bisa kali. Begitu jalaninnya anjing susah banget. Tapi kejadian gitu. Mudah-mudahan itu juga menjadi warna baru juga, fresh buat teman-teman bahwa ketika orang nggak punya beban untuk mengerjakan sesuatu, malah jadinya ya got nothing tulus dan itulah hasilnya. Yes. Gitu. Berarti ini juga menunjukkan bahwa tim produksinya juga support. Solid banget. Mantap. Editornya lagi tipes nih. Iya, nggak bisa datang. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Oke, silakan. Ya, boleh kata-kata Mas buat temenin lihat nih saya. Nah, ya itu dia Mas. Nama, media dan pertanyaannya, silakan. Makasih, Raffi dari Cinemax mau nanya buat Bapak Wes dan Pak Darto. Pertama, apakah ini Bapak Wes puas dengan hasil Modal Nekat akan membukakan jalan dari seorang sutradara untuk film-film selanjutnya? Mungkin ya, tadi kan media partner dan juga podcast mas ya. Saya kebetulan masyarakat sehat juga. Apakah bakal dibuat film podcast mas? Mungkin aku penasaran soal orang suruhan lu kan. Ini suruhan.
Tadi gue lihat tahu di garasinya podcast. Orang suruh ada pada suruh tanya gini. Banyak yang ngomong juga kan di podcast sih Pak ya. Iya banyak pasti. Dan tadi ini penasaran tentang set lokasinya, itu rumah beneran atau dibuat? Apa set rumahnya mereka bertiga atau rumah yang tadi Pak tadi? Rumah yang Rumahnya Bucek. Oke. Rumah Teddy. Terima kasih. Pak Parwes silakan. Oke, mungkin perlu saya cerita bahwa Star Vision itu sudah menghadirkan lebih kurang 60 orang sutradara yang debut pertama film ya, bukan series ataupun macam-macam, tapi film. Dan setiap saya mau ngajak orang untuk menjadi seorang sutradara, saya akan lakukan obrolan yang singkat, yang mungkin ya kita ngobrol hari itu cukup panjang, dan dari obrolan itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan, dan saya juga memberikan jawaban yang kurang lebih industri ini seperti apa yang orang rindukan, apa yang orang butuhkan. Saya nggak bercerita tentang mimpi saya ini punya film seperti ini pada waktu itu, karena saya harus percaya bahwa Tuhan pasti akan kirim seseorang pada waktunya, dan hari itu saya menemukan itulah waktunya. Tapi saya nggak bicara apapun. Waktu itu Ika yang ngajak, kita ngobrol sampai makan siang kalau nggak salah ya, kita makan siang atau segala macam. Saya hanya kenal Imam Darto itu dulu pernah main lah di cameo di karya saya, Ticket Married apa segala macam. Jadi nggak terlalu tahu, dan saya kan bukan juga penonton podcast apa, jadi tahu ada podcast, ada industri itu, ada pertumbuhan yang baru itu. Tapi akhirnya saya merasa, coba dia akan kasih saya apa? Dia kirim ke saya satu sinopsis, premis. Siapa orang yang tidak tertarik tentang 3 orang bersaudara dan begitu ada kesulitan, mereka tidak kompak satu sama lain, sehingga hanya mereka merencanakan menjadi sebuah TV, ya kan? Dan terjadilah kehadiran bahwa ini premis yang jarang sekali di film Indonesia. Jadi saya bilang, aku suka. Tahu gak judulnya apa waktu itu? Pertama kali, boleh Pak? Jancok. Ya benar aja saya bilang. Premisnya suka tapi judulnya enggak. Saya bilang nggak apa-apa. Terus, Bang, coba terus gue pengen tahu kamu mau bikin resolusinya apa. Yang ngirim resolusinya, saya ada grup di kantor direksi. Saya bilang ini promising dan saya akan kerjakan. Saya bilang, yuk bisa nggak syuting Agustus, kita main akhir tahun, kita tutup tahun 2024 yang banyak sekali masalah yang gak enak dengan kebahagiaan. Yes. Ayo kita bikin ini tahun komedi, jadikan filmnya. Kita ngobrol singkat dan skrip bertumbuh, dan yang sangat menarik di sini itu adalah kita punya rencananya A, belum punya plan B, tapi justru begitu mentok yang A, kita dapat A-nya menjadi A++. Ini hal yang sangat menyenangkan dan prosesnya juga seru. Jadi kalau ditanya apakah saya puas sekali. Yes. Saya juga harus tanya kalian yang menonton hari ini puas atau tidak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Parwes. Ternyata tadi boleh dijawab rumahnya tuh setnya, karena kalau kita itu adalah set, mungkin satu lagi termalu akan datang di gala premier pemain ya, pohon ngangkang ya. Karakter juga itu. Oke. Hati goreng cetak. Menjawab pertanyaan seorang masyarakat sehat. Ini fun fact lagi ya. Lagi-lagi berangkat dari misfortunate menjadi sebuah blessing. Percaya atau tidak, cerita ini tuh awalnya pemain utamanya adalah 4. Ini cerita yang gue siapin buat anak-anak podcast Mas. Waktu ada kesempatan itu, gue tanya sama anak-anak, mau main film gak? Terus deh, sudah gimana? Jadwal gue ini. Terus si Ngok masih nggak pede kan, terus ya udah bener nih, nggak mau ya udah, karakternya gue kurangin jadi 1, jadi gue bikin jadi 3 orang, barulah gue kirim ke Pak Parwes gitu. Bener ya nggak mau ya udah oke gitu. Nah ya kalau mungkin waktu itu mau,
lu nggak jadi Nyos, sorry banget. Tapi justru malah jadi cakep kan gitu. Gitu. Rumahnya yang asli apa tidak? Gimana kita jawab coba? Rumahnya asli. Rumahnya luarnya asli, dalamnya kita bangun. Kita tacap lah. Pohon itu tadi banyak pertanyaan, pohon tuh berperan loh sebenarnya, berperan. Iya. Itu emang tunggu ya, tunggu 20 tahun nunggu ya. Tapi kira-kira kalau lihat pohon itu jadi karakter yang dipakai atau memang saat nyari emang udah ada di skrip dan baru nyari karakter pohon yang kayak begitu model? Lagi-lagi ini ya, ketika ini gue baru mengalami juga, jadi seorang sutradara, orang ada 100 orang nanya semua ke gua dan harus ada jawaban saat itu juga gitu. Awal di skrip itu pohon nggak ada. Mereka tuh diperencanakan untuk keluar lewat jendela. Sementara kita ngelihat kamar si Rosma kagak ada jendela keluar. Anjing gimana ya? Gitu gue muter otak gue sambil ngeliat gue lagi jalan-jalan. Lah, pohon nangkang gitu. Oh iya kan? Itu kayak beneran bagus banget jadi. Iya, udah langsung gue masukin di skrip aja, gue yang nulis skripnya gitu. Gue aja. Gak usah berubah siapa. Dekat bro. Jadi jodoh ya memang. Masuk aku aja. Gua dikirimin ini draft baru lagi apa yang berubah sih gua nggak tahu lagi. Nah, saya mohon ya ada lain. Itu termasuk kayak itu kan karakter sih bilang, ini kok banyakkan cowoknya ya, sedang cewek tambah dong. Eko jadi Eka. Akhirnya muncul kan. Tapi ya itulah, kalau kita kerjanya bermain-main seru-seruan ya hasilnya begitu. Thank you, Mam. Siap, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman dari seluruh jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari Modal Nekat. Nanti akan ada kesempatan untuk doorstop, setelah ini akan ada di area lobby ya. Di area lobby di luar, jadi silakan teman-teman media. Sekarang kita foto bersama dulu. Silakan boleh berdiri, teman-teman boleh dibantu kursinya dulu.